Aku yang merawat tunanganku saat dia koma di rumah sakit, tapi endingnya bikin nyesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo, bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Naila, 28 tahun. Selama 2 tahun terakhir, aku mengorbankan segalanya demi merawat tunanganku, Fahri, yang koma akibat kecelakaan saat pulang dari dinas luar kota. Aku percaya, cintaku bisa menyembuhkan. Tapi siapa sangka, saat ia membuka mata, bukan aku yang ada dalam hatinya, melainkan wanita lain. Dan wanita itu bukan sembarang orang. Namamu masih kuteriakkan dalam doa-doaku. Bahkan ketika tubuhmu sudah berbulan-bulan diam, tak merespons apapun, tak membuka mata, tak menggenggam tanganku, tak menyebut namaku, aku tetap di sini, di sampingmu. Menjadi satu-satunya yang masih percaya bahwa kamu akan kembali. Sejak hari itu, hari ketika hidup kita berubah dalam sekejap, ketika suara sirine ambulans menjadi nyanyian horor yang tak akan pernah bisa kuhapus dari ingatan, aku berhenti menjadi diriku yang dulu. Bukan lagi alias sang perawat di rumah sakit pusat kota, yang sigap menangani pasien, yang tangguh menghadapi kondisi darurat. Kini aku hanyalah seorang istri yang kehilangan separuh jiwanya, tapi menolak menyerah pada kenyataan yang begitu dingin. Aku memutuskan berhenti bekerja. Banyak yang bilang itu keputusan paling bodoh dalam hidupku. Kamu lulusan terbaik. Karirmu sedang naik. Untuk apa mengorbankan semua itu demi seseorang yang bahkan tak bisa memanggil namamu lagi? Begitu kata rekan kerjaku, sambil menatapku dengan mata iba yang seolah memvonisku telah gila. Tapi mereka tak tahu apa-apa. Mereka tak tahu bagaimana aku menghabiskan setiap pagi menyingsingkan lengan baju untuk merawatmu dengan tanganku sendiri. Setiap pukul 5, aku bangun lebih awal, bukan untuk diriku, tapi untukmu. Aku hangatkan air, lalu dengan lembut membersihkan tubuhmu yang terbaring kaku. Kulap tubuhmu seolah kau masih bisa merasa. Kusisir rambutmu dengan hati-hati, kubersihkan ujung kukumu, kuganti pakaianmu dengan pakaian bersih yang selalu kau suka dulu. Aku percaya, merawat tubuhmu seperti dulu, seperti sebelum kecelakaan itu, adalah cara untuk memanggil jiwamu kembali. Setiap gerakanku bukan sekadar rutinitas medis. Setiap usapan pada kulitmu adalah ungkapan cinta. Setiap helaan nafasku adalah doa. Dan setiap kali aku menyuapimu lewat selang makan yang tertanam di hidungmu, ada harapan kecil yang kutanam dalam diam. Semoga kamu mencicipi cinta yang mengalir dari hatiku, bukan hanya cairan nutrisi. Siang hari, aku duduk di samping ranjangmu. Aku bacakan buku-buku favoritmu. Meski aku tahu, sebagian besar isi buku-buku itu dulu selalu membuatku bosan setengah mati. Buku filsafat, tentang kehidupan dan kematian, tentang eksistensi dan kesadaran. Lucu, ya? Sekarang aku benar-benar berada dalam dilema eksistensial itu. Antara harapan dan keputusasaan, antara mencintai seseorang yang tak bisa membalas, dan tetap bertahan karena aku yakin, kamu masih di situ. Di dalam tubuh yang tak bergerak itu, kamu masih ada. Terkadang, aku menggenggam tanganmu dan memejamkan mata. Mencoba merasakan denyutmu. Sekecil apapun, seringan apapun. Dan jika tak kudapati apa-apa, aku tak menangis. Aku hanya berbisik, aku di sini, Ri.
Aku belum pergi. Aku belum menyerah. Jadi kamu pun jangan pergi, ya? Malam-malam adalah waktu paling sunyi. Saat dunia terlelap, aku duduk di lantai, bersandar di ranjangmu, dan memandang wajahmu yang begitu tenang, terlalu tenang. Seolah kamu sedang tidur panjang tanpa mimpi. Tapi aku percaya kamu mendengarku. Aku percaya ada sesuatu di dalam dirimu yang berjuang, sama seperti aku. Tentu saja aku dihujani komentar. Bahkan keluargamu pun mulai pasrah. Mereka bilang aku terlalu terikat, terlalu keras kepala. Ibuku sendiri pernah datang dan memohon, dengan mata yang berkaca-kaca dan suara bergetar. Alia, anakku, sampai kapan kamu mau begini? Fahri, dia kamu tahu, kan, keadaan dia? Ini sudah bulan keempat. Aku hanya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku menangis di hadapannya. Tapi air mata itu bukan karena lelah, bukan karena ingin menyerah. Air mata itu adalah luapan cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku mengangkat wajahku dan menjawab lirih. Aku tahu, Bu. Aku tahu ini gila. Tapi, dia suamiku. Dan kalau aku saja menyerah, siapa lagi yang akan menunggunya pulang? Apa mereka pikir cinta hanya untuk saat sehat dan bahagia saja? Apa mereka lupa janji pernikahan itu? Dalam sakit maupun sehat, dalam suka maupun duka? Aku bukan pahlawan. Aku hanya perempuan yang masih mencintai, bahkan ketika cintaku hanya berbalas keheningan. Dan ya, semua orang boleh bilang aku bodoh. Tapi aku tidak peduli. Karena di dunia yang serba logis ini, aku masih percaya pada keajaiban. Aku percaya bahwa cinta yang dirawat dengan kesetiaan, bukan dengan drama, bukan dengan pengorbanan palsu, akan menemukan jalannya sendiri. Akan membuahkan hasil, sekecil apapun. Mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Tapi aku akan tetap di sini, duduk di sisimu, membaca buku-buku yang dulu kamu cintai, merawat tubuhmu, menjaga jiwamu, menyebut namamu dalam doa setiap malam. Karena bagiku, kamu belum pergi, kamu hanya sedang koma. Dan aku sedang menunggu seseorang yang paling kucinta, pulang ke rumah. Kukira kedatangan Nadia akan menjadi pertolongan kecil dalam perjuangan panjang yang telah menguras jiwaku. Ketika rumah sakit mengirimkannya sebagai pendamping medis tambahan untuk merawat Fahri, aku sempat merasa lega. Akhirnya ada seseorang yang bisa membantuku memantau kondisinya secara profesional. Sejujurnya, tubuhku mulai kelelahan. Aku hampir tak pernah tidur lebih dari 3 jam setiap malam. Jadi kupikir, kehadiran Nadia akan menjadi napas baru. Hari itu, ia datang dengan langkah tegap, mengenakan seragam putih yang licin dan rapi. Rambutnya hitam legam, disanggul ringkas, dan wajahnya bersih tanpa celah, berbalut riasan tipis yang tetap membuatnya terlihat memesona. Bahkan sebelum ia sempat memperkenalkan diri, aku tahu dia bukan perempuan biasa. Selamat pagi, Mbak Alia, ya? Saya Nadia. Ditugaskan untuk mendampingi perawatan Mas Fahri, katanya sambil tersenyum ramah, menyodorkan tangan. Aku menyambut tangannya, mencoba membalas dengan senyum yang setulus mungkin. Terima kasih, akhirnya ada bantuan, kataku. Tapi entah mengapa, saat menatap matanya yang bening dan tajam itu, ada sesuatu yang membuat dadaku terasa sempit. Seperti ada peringatan samar yang tak bisa kugambarkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Nadia mulai membantu memeriksa tekanan darah Fahri, mencatat grafik vital, memastikan pemberian nutrisi terkontrol. Ia sangat cekatan, sangat terampil, dan sangat perhatian. Terlalu perhatian. Ia mulai datang lebih pagi dari seharusnya.
Kadang-kadang sudah duduk di sisi Fahri ketika aku baru selesai menyiapkan air hangat di dapur. Aku mendapati ia membelai rambut Fahri sambil berkata pelan, "Pagi, Mas. Hari ini kita latihan napas bareng, ya?" Seolah tak menyadari bahwa aku sedang berdiri di ambang pintu, mematung, dengan tangan gemetar menggenggam baskom kecil. Aku mencoba menepis perasaan tak nyaman itu. Dia hanya perawat, hanya profesional. Jangan lebay, Alia, batinku berulang-ulang. Tapi semakin hari, rasa itu tumbuh seperti luka kecil yang makin dalam dan perih. Nadia terlalu mudah masuk ke dalam lingkaran orang-orang terdekat Fahri. Ia bisa bercengkerama dengan ibunya Fahri sambil tertawa seolah sudah kenal sejak lama. Ayah Fahri yang biasanya kaku, justru tampak cair saat berbicara dengannya. Bahkan adik Fahri mulai memanggilnya, "Kak Nadia," dengan nada manja yang membuat hatiku mengeras. Dan yang paling menyakitkan, tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa aku mulai tersingkir dari ruang yang dulu menjadi tempatku menjaga. Aku tak lagi diajak berdiskusi soal rencana terapi Fahri. Tak ada lagi yang bertanya tentang hasil observasiku. Bahkan beberapa kali ketika aku memberi saran, Ibu Fahri hanya mengangguk singkat dan berkata, "Nanti kita lihat ya, Nadia yang paham soal itu." Dari seorang istri yang bertarung mati-matian, aku berubah menjadi bayang-bayang. Sebuah sosok yang dianggap terlalu emosional untuk bersikap rasional. Seseorang yang hadir, tapi tak lagi benar-benar dianggap ada. Aku menahan semua itu. Menjepitnya erat-erat di balik dada yang penuh luka. Tapi malam hari adalah saat yang paling berat. Saat aku duduk di lantai seperti biasa, bersandar di samping ranjang Fahri, aku tak bisa memungkiri ada tangis yang menetes diam-diam. Bukan hanya karena kelelahan, tapi karena takut. Takut digantikan. Takut terlupakan. Apakah mungkin, dalam keadaan seperti ini pun, aku masih bisa kalah? Apakah mungkin, aku yang bertahan sejak awal, aku yang meninggalkan karir dan kehidupan, aku yang membersihkan tubuhnya saat ia tak bisa buang air, bisa disingkirkan hanya oleh seorang perempuan yang datang dengan senyum manis dan cara bicara yang tenang? Aku tahu Nadia belum melakukan kesalahan. Ia hanya menjalankan tugasnya. Tapi naluriku sebagai perempuan, sebagai istri, menangkap sesuatu yang berbeda. Ada sorot mata saat ia menatap Fahri. Ada sentuhan yang terlalu lembut, terlalu lama. Ada senyuman yang tak perlu ketika ia menyebut namanya. Dan dalam keheningan malam, sambil menggenggam tangan Fahri yang masih dingin dan diam, aku berbisik penuh getir, "Ri, kamu tahu kan aku di sini? Kamu tahu aku belum pernah pergi. Jangan lupakan aku, tolong, jangan." Karena cinta bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang mempertahankan tempat kita, sebelum orang lain mencoba merebutnya. Dan sejak kedatangan Nadia, aku mulai merasa, tempatku, hatimu, bahkan ranjang sakitmu, perlahan-lahan sedang dicuri. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit di luar jendela kamar rumah sakit tidak begitu cerah, tapi juga tak mendung. Hanya abu-abu, samar, seperti hatiku yang penuh tanda tanya namun tak mampu menyebutkan apa yang sebenarnya kutunggu. Aku menggenggam tangan Fahri seperti biasa. Jemarinya dingin, tetap diam. Wajahnya masih pucat, tak berubah sejak berminggu-minggu lalu. Tapi entah kenapa, pagi itu ada desir aneh yang menjalar dari ujung jari sampai ke dada. Sesuatu yang belum pernah kurasa sebelumnya. "Nak, kamu gak capek jaga terus?" tanya Ibu Fahri yang berdiri di belakangku. Suaranya lembut, tapi aku tahu maksudnya. Sejak Nadia datang, intensitasku di samping ranjang Fahri kerap dipertanyakan, seolah kehadiranku sudah bisa digantikan. Aku hanya menggeleng sambil tersenyum. "Aku nggak capek, Bu. Aku di sini bukan karena kewajiban,
tapi karena cinta. Ibu hanya diam. Dan saat itulah, Nadia datang, seperti biasa, dengan aroma parfumnya yang lembut dan langkah yang percaya diri. "Selamat pagi, Mas Fahri," ucapnya sambil menyentuh pelan pipi Fahri. Dan lalu itu terjadi. Setengah detik. Satu hela napas. Jantungku seperti berhenti. Kelopak mata Fahri bergerak. Perlahan. Lalu semakin jelas. Aku sontak berdiri, tubuhku bergetar, tak percaya apa yang sedang kulihat. "Fahri," bisikku pelan, nyaris tak bersuara. Tanganku meremas jemarinya. "Fahri, kamu dengar aku, kan?" Matanya terbuka. Matanya benar-benar terbuka. Aku tercekat. Air mata langsung mengalir deras tanpa bisa kucegah. Ini keajaiban. Ini doa yang terjawab. Ini momen yang selama ini kutunggu, dengan segenap kesetiaan, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah berhenti kupanjatkan dalam keheningan malam. Namun dalam momen yang seharusnya membahagiakan itu, duniaku justru runtuh. Tatapan Fahri menembus mataku, tapi kosong. Datar, asing. Seolah aku hanyalah perawat yang baru ia lihat hari ini. Tak ada pengakuan. Tak ada kehangatan. Tak ada sedikit pun kilau yang mengisyaratkan bahwa ia mengenalku sebagai istri, sebagai perempuan yang telah menemaninya di ambang maut. Aku membuka mulut, mencoba mengucap namanya sekali lagi. "Fahri, ini aku, Alia, istrimu. Aku di sini, selama ini aku di sini." Tapi Fahri hanya mengernyitkan alis, lalu menoleh ke arah Nadia. Dan saat matanya bertemu dengan wajah perempuan itu, senyum itu muncul. Senyum yang sangat kukenal. Senyum yang dulu hanya diberikan untukku. Senyum lembut, penuh rasa, seolah hatinya hanya berbicara kepada satu orang saja. Tapi kini, senyum itu bukan milikku lagi. Senyum itu diberikan kepada Nadia. Aku terdiam. Jiwaku seperti dicambuk kenyataan yang tak bisa kuterima. Napasku memburu. Jantungku berdentum keras. Bukan karena bahagia, tapi karena luka yang baru saja ditorehkan begitu dalam, begitu tajam. "Mas Fahri," ucap Nadia pelan, matanya berbinar. Fahri mengangguk lemah. "Kamu, siapa?" tanyanya, pelan dan terputus-putus. Tapi ada cahaya di matanya yang tak pernah ia tunjukkan padaku sejak membuka mata. Dan walau ia belum sepenuhnya sadar, ada ikatan yang seolah telah tumbuh bukan denganku, tapi dengannya. Aku berdiri terpaku di sudut ranjang. Tubuhku lemas, seperti kehilangan tulang. Hatiku hancur. Retak untuk pertama kalinya. Retak dalam bentuk paling menyakitkan. Aku tak lagi dikenali oleh orang yang kucintai paling dalam. Selama ini aku yang menjaganya. Aku yang memandikannya. Aku yang membacakan buku-bukunya. Aku yang berdoa setiap malam di lantai dingin sambil menggenggam tangannya. Tapi saat ia membuka mata, ia tak mencariku. Ia tak mengenaliku. Ia bahkan tak menatapku. Dan dalam sekejap, semua yang kulakukan terasa tak berarti. Dalam diam, aku melangkah mundur. Perlahan. Mataku masih tak beralih dari wajah Fahri yang kini terus menatap Nadia. Aku menatap mereka berdua. Dia yang baru saja kembali dari gelap, dan dia, perempuan yang datang terakhir, tapi mungkin akan menjadi yang pertama dalam ingatannya. Dan di dalam hatiku yang hancur berkeping, aku hanya mampu berkata lirih dalam batin. "Fahri, kembalilah padaku. Jangan biarkan aku menjadi asing di dunia yang kubangun bersamamu." Aku memegang foto itu dengan tangan gemetar. Sebuah potret kami berdua, aku dan Fahri, tertawa di bawah langit senja, di tepi danau tempat ia dulu berlutut dan melamarku dengan kalimat yang tak akan pernah kulupa.
Aku ingin menua bersamamu, Naila. Kamu bukan hanya cintaku, kamu rumahku. Foto itu pernah jadi harta yang paling kujaga. Dulu kusimpan di dompet. Lalu kupindahkan ke meja samping tempat tidur Fahri selama ia koma. Kini, foto itu kupasang tepat di depan wajahnya, berharap akan memantik ingatan yang menghilang entah kemana. Tapi harapan itu seperti layang-layang yang putus tali. Melayang. Lenyap. Fahri menatap foto itu dengan kening berkerut. Tatapannya kosong, nyaris gelisah. Matanya berpindah ke wajahku. Lalu kembali ke gambar di tanganku. Ia membuka mulut, pelan, dan menghancurkan seluruh isi dadaku. "Maaf," katanya lirih. "Kamu siapa?" Aku menahan napas. Telingaku seperti menolak kata-kata itu. "Kamu siapa?" Aku tertawa kecil, gugup. "Lucu deh kamu. Ini aku, RI, Naila, tunangan kamu." Aku duduk lebih dekat, mencoba menggenggam tangannya. "Kita udah tunangan hampir 2 tahun. Kamu lamar aku di Lembang. Ingat? Kamu kasih aku cincin yang..." "Aku gak pernah melamar kamu," potongnya tajam. Jantungku tercekat. "Apa?" Suaraku gemetar, hampir tak terdengar. "Fahri, ini aku, kamu gak ingat? Kita tinggal bareng selama kamu sakit. Aku yang rawat kamu setiap hari. Aku yang..." "Tunggu," katanya. Ia menoleh ke arah Nadia yang berdiri di pojok ruangan, menunduk, tapi aku bisa melihat sorot aneh di matanya. "Kenapa aku gak ingat siapa dia, Nat? Tapi aku ingat kamu. Aku tahu kamu. Kamu pernah bantu aku di ruang operasi, kan?" Nadia mengangkat wajahnya perlahan, pura-pura kaget. "Iya, Mas. Saya Nadia. Tapi, Mbak Naila ini tunangan Mas Fahri. Keluarganya semua tahu." Fahri menggeleng, kuat dan mantap. Aku gak pernah merasa punya hubungan seperti itu dengannya. Kata-katanya adalah pukulan terakhir. Seperti palu yang menghantam dadaku berkali-kali. Aku berdiri, mematung. Tak tahu harus berkata apa. Ingin marah. Tapi kepada siapa? Fahri? Dia baru sadar. Pikirannya belum sepenuhnya kembali. Tapi mengapa Nadia? Mengapa dia yang Fahri ingat dengan jelas? Mengapa aku yang merawatnya, menangisinya, menyuapinya, membacakan buku untuknya setiap malam, justru lenyap dari memorinya? Aku mencari wajah ibunya Fahri di balik pilar harapan, tapi ia hanya menatapku dengan raut sendu. Ayahnya berdiri di sudut ruangan, tak berkata apa-apa. Semua mata menatapku, seperti aku adalah orang asing yang memaksa masuk dalam cerita orang lain. Dalam sekejap, statusku sebagai tunangan berubah menjadi sosok yang tak dikenal. Aku kembali duduk, menggenggam tangan Fahri meski ia menariknya pelan. "RI, aku tahu kamu mungkin bingung. Tapi tolong, jangan tolak aku seperti ini. Aku yang jaga kamu. Aku tinggalkan pekerjaanku untuk kamu. Aku..." Fahri hanya menatapku dengan datar. Dan saat itu, aku sadar, lebih sakit daripada kehilangan seseorang adalah saat ia masih hidup, tapi tak lagi mengenalmu. Dan lebih menyakitkan dari itu, adalah ketika dia malah mengenal orang lain. Dengan jelas, dengan senyum yang hangat, dengan tatapan penuh kenyamanan. Seseorang yang bukan kamu. Hatiku tak retak kali ini. Hatiku hancur total. Hari itu seharusnya menjadi langkah awal pemulihan. Fahri sudah bisa duduk meski dibantu, dan dokter bilang, fungsi otaknya mulai menunjukkan progres meski ingatannya masih tumpang tindih. Tapi senyuman kecil yang sempat kurasakan kemarin langsung lenyap begitu suara keras memecah keheningan ruang rawat. "Apa yang kamu lakukan pada anak saya selama ini,
Hah? Suara itu, keras, tinggi, menggema. Ibunda Fahri. Perempuan yang dulu menggenggam tanganku erat sambil berbisik. Kamu satu-satunya yang bisa membuat Fahri bertahan. Kini berdiri di hadapanku dengan mata yang menyala penuh tuduhan, seolah aku adalah orang asing yang mencelakakan anaknya. Aku tercekat. Tubuhku kaku, dan dunia di sekelilingku mendadak terasa jauh. Semua yang melihat, hanya diam. Tak ada yang membelaku. Bahkan Nadia yang berdiri tak jauh dari kami, hanya menunduk, pura-pura sibuk membuka berkas medis. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan, mencoba tetap tenang meski darahku sudah membeku oleh kaget dan takut. Jangan pura-pura bodoh, Naila. Jangan pikir aku nggak tahu kamu menyuntikkan obat aneh ke tubuh Fahri. Kamu sengaja, kan? Biar dia koma lama. Supaya kamu bisa ambil semua hartanya. Kan? Kamu manipulatif. Kamu perempuan licik. Seketika itu juga, kakiku melemas. Aku mundur selangkah. Mataku panas. Telingaku berdengung. Apa? Ibu bilang, bisikku nyaris tak terdengar. Matanya menusukku. Jangan sok polos. Kami tahu ada obat yang tak sesuai di laporan medis. Dan cuma kamu yang mengurus Fahri waktu itu. Siapa lagi yang bisa masuk ke tubuh anak saya selain kamu? Aku ingin menjelaskan. Ingin berkata bahwa semua obat diberikan atas izin dokter. Ingin berteriak bahwa aku hanya merawat Fahri dengan cinta, dengan segenap nyawa, tanpa pernah sekalipun menyentuh apapun yang tak diizinkan. Tapi tenggorokanku tercekat. Kata-kata itu menguap entah kemana. Yang keluar hanyalah napas sesak dan air mata yang mengalir tanpa bisa dicegah. Ibu, aku nggak pernah. Aku bahkan keluar dari pekerjaanku demi Fahri. Persis, katanya memotong. Kamu keluar dari kerjaanmu supaya kamu bisa pegang dia terus. Supaya semua orang percaya bahwa kamu istri yang sempurna. Padahal niat kamu licik. Kamu cuma pengen uangnya, rumahnya, namanya. Dan sekarang, lihat. Dia bangun, tapi bahkan gak kenal kamu. Itu karma buat kamu. Jantungku seperti disayat. Semua orang di lorong rumah sakit mulai menoleh. Beberapa perawat saling berbisik. Ada yang menatapku iba, ada pula yang menatapku dengan curiga. Dunia mendadak berubah. Dari seorang pejuang cinta, aku menjadi terdakwa dalam cerita yang tak pernah kutulis. Aku mencoba bicara lagi. Tolong jangan tuduh aku seperti itu. Aku mencintai Fahri. Aku nggak pernah. Tapi suaraku tenggelam dalam isak. Kakiku tak mampu berdiri lebih lama. Aku terduduk di lantai lorong rumah sakit, punggungku bersandar ke dinding putih yang kini terasa dingin dan jauh dari pengertian. Air mataku tumpah deras, menghujani rok yang kupakai. Di sekelilingku, dunia sibuk. Tapi di dalam diriku, sunyi dan retak. Beberapa orang lewat, tapi tak satu pun berhenti. Tak ada pelukan. Tak ada tangan yang menyentuh bahuku. Bahkan Nadia pun melangkah pergi tanpa menoleh. Aku benar-benar sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku mulai bertanya dalam hati. Apakah aku sudah kalah? Apakah aku telah berjuang sia-sia untuk seseorang yang kini tak mengenalku? Sementara dunia justru menuduhku sebagai monster? Di sudut lorong rumah sakit yang dingin, aku menengadahkan wajahku ke langit-langit, lalu menutup mata. Ya Allah, jika aku benar, tunjukkanlah. Tapi jika semua ini memang harus kulalui, kuatkan aku. Karena aku tidak tahu, apa yang harus kupertahankan lagi, kalau cinta pun tak dianggap nyata. Langkahku terasa berat ketika seorang suster memanggilku ke ruang administrasi rumah sakit. Suaranya datar, nyaris formal. Tak ada senyum,
tak ada sapaan hangat seperti biasanya. Mbak Naila, mohon ke ruang 203, ada yang ingin dibicarakan. Aku sempat berpikir, mungkin keluarga Fahri ingin mengucapkan terima kasih. Mungkin Fahri mulai mengingat sesuatu. Mungkin, sekecil apapun itu, akan ada kehangatan yang bisa menyembuhkan serpih luka yang selama ini kupendam diam-diam. Tapi harapan itu segera musnah, bahkan sebelum sempat tumbuh utuh. Di dalam ruangan, duduk Ibu Fahri dengan ekspresi tegas yang mengunci udara. Di sampingnya, Nadia berdiri, bersilang tangan, dengan senyum tipis yang tidak bisa kusebut ramah. Ruangan itu sunyi, terlalu sunyi, seakan sedang menyiapkan eksekusi yang tak bisa kuhindari. Naila, kata Ibu Fahri membuka pembicaraan. Suaranya dingin, tajam. Tak menyisakan sedikit pun sisa kasih seperti dulu. Mulai hari ini, kami minta kamu tidak lagi datang menjenguk Fahri. Aku membeku. Maaf? Apa maksud ibu? Suaraku bergetar. Kenapa saya tidak boleh menjenguk? Karena kehadiranmu justru membuat Fahri tidak stabil. Lanjutnya. Setiap kamu muncul, tensinya naik, denyut jantungnya tidak stabil, dan dia jadi gelisah. Kamu membuat proses pemulihannya terhambat. Aku menggeleng pelan. Bu, itu nggak benar. Fahri hanya butuh waktu. Amnesianya. Kami sudah konsultasi ke dokter dan psikiaternya. Dan semua sepakat, kamu tidak membawa manfaat apapun untuk kesembuhan Fahri. Bahkan kamu memperburuk keadaannya. Jadi, cukup sampai di sini. Nafasku mulai sesak. Aku menoleh ke arah Nadia, berharap ada secuil pembelaan. Tapi dia hanya menatapku datar, dengan senyum profesional yang terlalu dingin untuk disebut manusiawi. Dan sebagai gantinya, lanjut Ibu Fahri, Nadia akan menjadi pendamping eksklusif Fahri selama masa pemulihan. Mulai hari ini, hatiku seperti diremukan. Tak hanya retak, tapi hancur berkeping, diinjak-injak. Jadi, setelah semua yang saya lakukan, 2 tahun saya di sisinya, sekarang saya hanya disingkirkan begitu saja. Tak ada yang menjawab, bahkan tanpa pamit, tanpa ucapan terima kasih, tanpa apapun. Masih tak ada suara. Hanya keheningan yang mencekik, menyampaikan satu pesan yang jelas. Aku tidak dibutuhkan lagi. Aku bangkit perlahan dari kursi, mencoba mempertahankan martabat terakhir yang bisa kusematkan pada diriku sendiri. Tapi langkah kakiku gemetar. Jiwaku seolah ditarik dari tubuhku paksa. Seolah semua yang kulakukan selama ini, setiap malam tanpa tidur, setiap tangis yang kutahan, setiap suapan lewat selang, setiap kali aku memandikan tubuh Fahri yang tak berdaya, semuanya tak pernah ada. Mereka menghapusku, seperti debu di meja rumah sakit. Seperti noda kecil yang mengganggu pemandangan mereka. Seperti sampah. Aku melangkah keluar ruangan itu tanpa menoleh. Tidak ada yang mengikutiku. Tidak ada yang memanggilku kembali. Tidak ada pintu yang terbuka untuk berkata, "Maaf, kami salah." Di lorong rumah sakit, aku kembali duduk di sudut yang biasa kutempati malam-malam saat menjaga Fahri. Sudut tempat aku dulu bersujud dan berdoa, berharap keajaiban akan datang. Kini, tempat itu menjadi saksi bahwa keajaiban memang datang. Tapi bukan untukku. Tangisku pecah tanpa suara. Hanya air mata yang mengalir deras, membasahi jilbab dan kerudung yang bahkan belum sempat kutata rapi sejak pagi. Di sanalah aku, duduk seperti bayangan. Sendiri. Dibuang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi seseorang yang diperjuangkan sepenuh hati, tapi dibalas dengan pengkhianatan yang bahkan tak butuh pedang, cukup dengan diabaikan. Sudah sebulan sejak hari itu,
Hari di mana aku dibuang dari hidup Fahri tanpa kata perpisahan, tanpa penjelasan, seolah semua yang pernah kami jalani hanyalah mimpi buruk yang tak pantas diingat. Sejak itu, hari-hariku berjalan seperti kabut. Aku bangun pagi tanpa semangat, menatap cermin dengan mata sembab, dan menjalani hidup tanpa benar-benar hidup. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa mungkin, Fahri hanya butuh waktu. Bahwa ingatannya akan kembali. Bahwa suatu hari, pintu itu akan diketuk, dan saat kubuka, dia akan berdiri di sana, dengan mata lembut yang dulu begitu kukenal, dan berkata, "Maaf, Naila. Aku ingat sekarang." Tapi harapan, ternyata, bisa menjadi pisau paling tajam ketika dipeluk terlalu erat. Hari itu, aku sedang duduk di kamar, di depan jendela yang basah oleh hujan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sinta, teman lamaku sesama perawat yang dulu sering bertukar jadwal jaga denganku di rumah sakit. Kami jarang berkomunikasi akhir-akhir ini, tapi aku masih ingat betul wajahnya. Hangat, jujur, dan sedikit cerewet. "Nay, kamu udah lihat Instagram?" Aku sempat bingung. Lihat apa? Tak lama kemudian, ia mengirimkan sebuah tangkapan layar. Sebuah foto. Dan saat layar ponselku menyala, dunia yang tadinya hanya gelap, kini runtuh berkeping-keping. Fahri dan Nadia berdiri berdampingan. Tersenyum di depan meja kecil yang dihiasi bunga putih dan buket sederhana. Di belakang mereka, backdrop kain bertuliskan huruf emas yang menyilaukan mataku. "Selamat menempuh hidup baru." Tanganku gemetar. Nafasku mendadak berat. Aku mengusap layar berkali-kali, berharap mungkin aku salah lihat. Tapi tidak. Itu Fahri. Itu senyumnya. Itu matanya. Dan tangan kanannya menggenggam erat jemari Nadia, yang kini telah menjadi istrinya. "Mereka menikah diam-diam," tulis Sinta lagi. "Hanya keluarga dekat dan beberapa staf rumah sakit yang diundang." "Maaf aku baru cerita, Nay. Aku kira kamu sudah tahu." Aku ingin tertawa, tapi yang keluar justru napas pendek disertai perih yang menghantam dada. Air mata menggenang begitu cepat, seperti keran yang patah. Aku menutup wajah dengan telapak tangan, tubuhku gemetar hebat. Jadi, selama ini, diam-diam mereka merencanakannya. Saat aku menangis di lorong rumah sakit, Nadia mempersiapkan hari bahagianya. Saat aku duduk sendirian menatap langit malam, dia sibuk memilih gaun. Saat aku masih menyebut nama Fahri dalam doa, Fahri ternyata sudah menyebut nama perempuan lain dalam akadnya. Aku menatap ke arah laci kecil di samping tempat tidur. Pelan-pelan kubuka. Di dalamnya, masih tersimpan kotak kecil bludru biru, sedikit usang, tapi tak pernah kubuang. Perlahan, kubuka penutupnya. Di sana, cincin lamaran Fahri masih terbaring diam. Saksi bisu dari janji yang kini sudah diludahi oleh waktu. Kupungut cincin itu dengan tangan bergetar. Jari manis kananku masih ingat rasanya. Masih hafal hangatnya genggaman Fahri saat menyematkan cincin itu, dan mengatakan dengan suara bergetar, "Maukah kamu jadi rumah tempat aku pulang?" Dan kini, dia pulang ke tempat lain. Bukan padaku. Bukan ke rumah yang kubangun dengan cinta, air mata, dan kesetiaan. Tapi pada seseorang yang datang belakangan, dan berhasil merebut segalanya. Dalam isak yang tertahan, aku berbisik lirih. "Selamat, Fahri, kamu akhirnya bangun. Tapi bukan untukku." Tidak mudah. Tidak pernah mudah. Bangkit dari luka bukan seperti menyalakan lampu yang tinggal diputar saklarnya. Tidak ada tombol, lupa, dalam otak manusia yang pernah mencintai dengan sepenuh jiwa.
Aku tidak bangun suatu pagi lalu tiba-tiba sembuh. Luka itu masih ada, menyatu dalam dagingku, bernafas dalam denyut nadiku. Tapi aku memutuskan satu hal, aku tidak akan tenggelam. Minggu pertama setelah kabar pernikahan itu, aku menangis hampir setiap malam. Tapi perlahan, air mata itu mulai berubah. Dari deras yang meluluhkan, menjadi tenang yang membekukan. Rasa sakitnya tak hilang, tapi bentuknya berubah, menjadi nyala diam yang membakar di dalam. Menjadi sesuatu yang tak bisa diredam hanya dengan maaf atau tawa. Menjadi tekad. Aku kembali bekerja. Kupakai kembali jas putih yang dulu kupakai dengan bangga, bukan sebagai simbol status, tapi sebagai baju zirah. Kutemui pasien dengan senyum hangat, meski di dalamku masih menyimpan reruntuhan. Setiap kali aku melihat tubuh lemah yang butuh pertolongan, aku teringat Fahri. Tapi aku juga teringat, aku punya kehidupan di luar dirinya. Aku lebih dari sekadar tunangan yang ditinggalkan. Lalu datang sebuah kesempatan, program beasiswa spesialisasi kedokteran di luar negeri. Jerman, negara tempat Fahri dulu ingin sekali melanjutkan pendidikan, tapi tak pernah jadi. Ironis. Kupikirkan lama. Berat rasanya pergi jauh dari semua yang pernah menjadi rumah. Tapi lebih berat lagi terus berada di tanah yang menusukku dengan pengkhianatan diam-diam. Maka kuambil tawaran itu. Tanpa pamit. Tanpa pengumuman. Aku hanya pergi. Menghilang. Bukan untuk melupakan. Tapi untuk membentuk ulang diriku sendiri. Seperti besi yang harus dibakar dan ditempa ulang agar jadi senjata tajam. Aku tak ingin kembali sebagai perempuan yang pernah dicampakan. Aku ingin kembali sebagai perempuan yang tak bisa diabaikan. 2 tahun. Selama 2 tahun aku belajar, bertumbuh, membangun kembali kepercayaan diriku dari puing-puing yang dulu ditinggal tanpa penjelasan. Di negeri asing, aku menangis dalam sepi. Tapi juga tertawa karena akhirnya aku bebas dari harapan-harapan yang menyiksa. Aku menyendiri, tapi aku juga berdamai dengan diriku sendiri. Tidak ada Nadia di sana. Tidak ada Fahri. Tidak ada foto pernikahan yang viral. Hanya aku, dan masa depan yang mulai kutata sendiri. Aku mengikuti seminar, menerbitkan jurnal ilmiah, dan menjadi salah satu peserta terbaik dalam program residensi yang keras dan penuh tekanan. Semua yang dulu menuduhku lemah, akan melihat bahwa perempuan yang mereka injak, kini berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Dan di suatu malam musim dingin, sambil menatap langit Eropa yang tak bersuara, aku berkata pada diriku sendiri, suatu hari, aku akan pulang. Tapi bukan untuk kembali. Aku akan pulang untuk membalas. Bukan dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan. Dan mereka akan tahu siapa yang benar-benar ditinggalkan, dan siapa yang sebenarnya rugi. Karena luka, jika tidak bisa dihapus, maka akan kujadikan senjata. Dan hati, jika tak bisa dilupakan, akan kujadikan kekuatan. Aku tak lagi sama. Aku Naila, yang dulu dikhianati, kini dibentuk oleh luka, untuk bangkit sebagai perempuan yang tak bisa lagi diabaikan. Bandara itu masih sama. Bau aspal panas bercampur aroma kopi dari kios kecil di dekat pintu keluar. Orang-orang berlalu lalang, menyambut keluarga mereka dengan pelukan dan air mata. Tapi aku hanya berdiri sendiri. Dengan koper hitam dan jas putih yang kugenggam erat, aku melangkah keluar dari terminal dengan napas panjang. 2 tahun. Aku kembali bukan sebagai perempuan yang dicampakkan. Aku kembali sebagai dokter spesialis rehabilitasi neurologi, lulusan terbaik dari program internasional. Namaku kini sering muncul di jurnal medis, seminar medis daring, bahkan beberapa artikel kesehatan dalam negeri.
Tapi bukan itu yang membuatku merasa berbeda. Yang membuatku benar-benar berubah adalah ini, aku tak lagi berharap dikenali. Aku hanya ingin mereka tahu, aku tak hancur. Klinik tempatku bekerja sekarang bukan klinik biasa. Klinik neurologi swasta bergengsi, tempat para pengusaha dan pejabat diam-diam datang untuk memulihkan diri setelah stroke, trauma otak, atau cedera saraf. Direktur klinik menyambutku hangat, memintaku langsung menangani divisi rehabilitasi tingkat lanjut. Dan dalam waktu singkat, namaku mulai dikenal. Dokter Naila itu tangannya lembut tapi tajam. Dia tahu di mana harus menyentuh, dan kapan harus diam. Aku dengar itu dari pasien. Aku hanya tersenyum. Lalu pada suatu Senin pagi, suster bagian depan datang ke ruanganku dengan ekspresi canggung. "Dok, pasien baru. VP. Rujukan dari rumah sakit besar. Namanya Tuan Bahar." Tanganku yang sedang menulis langsung berhenti. Bahar. Nama itu seperti hantu yang tak pernah kuberi izin kembali, tapi selalu tahu cara mengetuk pintu kenangan. Perlahan aku menoleh. "Tuan Bahar siapa?" tanyaku, meski aku tahu jawabannya. Suster itu menunduk. "Bahar Ramadan, Dok. Pengusaha properti, pasien pasca stroke ringan. Umurnya sekitar 60-an. Oh, dan dia bilang anaknya akan datang menemani." Hatiku berdetak pelan, tapi dalam. Anaknya, Fahri. Sore itu, pintu ruang praktik terbuka. Dan di sanalah dia. Tuan Bahar, mantan calon mertuaku, duduk di kursi roda dorong dengan pakaian rapi dan jam tangan mewah masih melingkar di pergelangan. Tapi yang membuat napasku tercekat adalah dia, Fahri, yang berjalan di belakangnya. Rambutnya masih sama. Sorot matanya, suara langkahnya, bahkan cara dia menggulung lengan kemejanya, tidak berubah. Tapi kali ini, aku tak merasakan getaran seperti dulu. Yang kurasakan hanya sunyi. Sunyi dan kekuatan. Fahri menatapku sejenak. Wajahnya tampak kaget. Tapi cepat sekali ia menyembunyikannya di balik ekspresi datar. Seolah berusaha keras untuk tetap tenang. Tapi aku tahu, dia tidak menyangka akan bertemu denganku. "Selamat sore. Saya Dokter Naila," sapaku tenang, seperti tidak ada sejarah darah dan air mata di antara kami. "Selamat datang di klinik kami." Tuan Bahar mengangguk singkat. "Terima kasih, dokter. Saya sudah dengar banyak tentang Anda. Hebat ya, anak muda bisa sehebat ini." Fahri diam, memandangku lama, lalu menunduk. Aku tak menyapanya, tak menanyakan kabar. Karena aku bukan lagi Naila yang dulu mengejarnya dengan cinta. Aku adalah Naila yang kini berdiri lebih tinggi, lebih pasti, dan tak perlu dikenalkan lagi. Dalam hati aku berkata, "Lihatlah aku sekarang. Lihat siapa yang dulu kalian anggap beban, dan kini menjadi tempat kalian datang mencari pemulihan." Dan untuk pertama kalinya, aku tak menangis saat melihatnya. Tak juga gemetar. Karena luka yang membentukku, kini menjadi kekuatanku. Sore itu, matahari jatuh lambat di balik jendela besar ruang konsultasi. Warna keemasan menyusup lembut ke dalam ruangan, menyorot wajah Tuan Bahar yang tampak jauh lebih lelah daripada pertemuan pertama kami. Tangannya gemetar kecil saat memegang cangkir teh yang tak disentuh sejak tadi. Aku sedang merapikan catatan medis di meja, bersiap mengakhiri sesi fisioterapi. Tapi ada yang berbeda dari caranya menatapku. Ada semacam beban yang menggantung di antara kami, sesuatu yang tak kasat mata, tapi terasa berat, seperti awan kelabu sebelum hujan deras. "Dokter Naila," katanya pelan, suaranya parau. Aku menoleh. "Ya, Pak." Ia menatapku lama,
lalu menghela napas panjang. Seakan sedang memutuskan sesuatu yang telah lama mengendap. Boleh saya bicara? Sebagai seorang ayah? Bukan sebagai pasien. Aku diam sejenak. Lalu duduk kembali. Tentu, Pak. Saya mendengarkan. Tuan Bahar memejamkan mata sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara yang pecah dan berat. Aku tahu semuanya. Tentang Fahri. Tentang Nadia. Tentang kamu. Darahku seperti berhenti mengalir. Jantungku terhenti 1 detik. Tapi aku tetap diam. Menunggu. Karena aku tahu, ini bukan saatnya bicara. Ini, saatnya mendengar. Fahri sudah menjalin hubungan dengan Nadia sejak sebelum kecelakaan itu terjadi. Lanjutnya, menatap kosong ke dinding. Awalnya aku pikir itu cuma kekaguman biasa. Nadia memang pintar, perhatian, dan tahu cara mengambil hati. Tapi belakangan aku curiga. Fahri mulai berbohong. Mulai sering pergi tanpa penjelasan. Aku mengepalkan jemariku di atas pangkuan. Luka yang sudah lama kubungkus rapat, kini terbuka kembali. Pelan-pelan, tapi menyakitkan. Dan malam sebelum kecelakaan, aku tahu dia berencana pergi ke villa. Bersama Nadia. Suaranya nyaris pecah. Dia bilang ke kamu sedang lembur. Ya? Padahal dia membohongi semua orang. Aku hanya menunduk. Tidak menjawab. Tapi air mataku mulai berkaca, meski tak kutumpahkan. Sudah terlalu sering aku menangis untuk cerita ini. Kali ini, aku ingin mendengarnya sampai akhir, tanpa runtuh. Setelah kecelakaan, semuanya berubah. Ibunya menutup-nutupi aib itu. Aku pun, pengecut. Aku biarkan kamu merawat Fahri. Aku biarkan kamu menanggung semua sakit. Sementara anakku, bahkan tak mengingatmu. Ia kini menatapku penuh sesal. Tatapan seorang ayah yang tahu anaknya telah menyakiti perempuan yang salah. Maafkan aku, Naila. Kau satu-satunya yang benar-benar mencintai anakku. Aku memejamkan mata. Kalimat itu, bagai sembilu dan balsem sekaligus. Menyayat, tapi juga menyembuhkan. Bukan kamu yang salah. Lanjutnya, tapi aku tahu, aku membiarkan semua ini terjadi. Aku diam. Aku pura-pura buta. Dan sekarang, aku cuma bisa menyesal. Aku menarik napas panjang. Lalu mengangkat wajahku, menatap pria tua itu dengan tenang, namun tak lagi rapuh. Terima kasih, Pak, karena sudah jujur, ucapku pelan. Tapi luka yang saya terima, terlalu dalam untuk sekadar disembuhkan oleh pengakuan. Tuan Bahar mengangguk pelan. Ia tahu. Dan dari cara ia menunduk, aku tahu, dia benar-benar menyesal. Tapi hidup tak menyediakan tombol ulang. Yang ada hanya menghadapi dan membayar semua yang telah dikubur. Sebelum ia pergi, ia berkata lagi, kali ini lebih lirih. Kalau waktu bisa diputar, aku ingin anakku memilihmu. Dan setelah dia pergi, aku tetap duduk sendiri di ruang itu. Sunyi. Tapi ada kekuatan yang menyelinap diam-diam ke dalam diriku. Karena kini aku tahu, aku tidak gila. Aku tidak salah. Aku hanya jadi korban dari cinta yang dikhianati dan kebenaran yang disembunyikan. Dan yang paling penting, perlahan dunia mulai mengakui bahwa aku pernah ada. Bahwa aku pernah berjuang. Dan bahwa perjuanganku bukan hal kecil yang bisa disingkirkan begitu saja. Aku tidak lagi menangis. Tidak juga menatap langit sambil bertanya, mengapa aku yang ditinggalkan? Karena kini aku tahu, aku tidak ditinggalkan karena tak pantas dicintai. Aku ditinggalkan karena aku terlalu terang bagi mereka yang tak tahan cahaya. Dan karena itu,
aku memilih jalan lain. Bukan balas dendam dengan caci maki atau menghancurkan lewat fitnah. Bukan mengirim pesan-pesan kalimat sindiran di media sosial atau menumpahkan luka di publik. Aku memilih dendam yang berkelas. Dendam yang sunyi, tapi mematikan. Beberapa bulan setelah pertemuanku dengan Tuan Bahar, aku mulai bergerak. Tidak terburu-buru. Aku tahu bahwa sesuatu yang elegan harus dibangun perlahan. Dengan presisi. Seperti operasi saraf yang membutuhkan ketelitian dan kendali penuh. Aku mulai menghadiri forum-forum investasi. Awalnya sebagai dokter yang tertarik dengan pengembangan properti untuk layanan kesehatan. Tapi pelan-pelan, aku mendekati nama-nama yang sudah tidak asing di telingaku, para investor lama yang dulu pernah bekerja sama dengan keluarga Fahri. Beberapa di antaranya bahkan sempat kecewa karena proyek-proyek mereka gagal secara misterius. Aku Naila, kataku dengan senyum. Mantan tunangan Fahri Ramadan. Dan seperti pintu yang disepak dari dalam, cerita mulai terbuka. Ada kejanggalan dalam laporan keuangan tahun itu. Proyek villa di Anyer, kami rugi miliaran. Tapi tidak pernah dapat laporan jelas. Setelah Fahri koma, semuanya jadi kabur. Tapi begitu dia sadar, Nadia justru masuk ke struktur manajemen. Aneh sekali. Aku mendengarkan, merekam, menyusun. Seperti puzzle yang mulai menunjukkan bentuknya. Aku tahu aku tak bisa bicara banyak di ruang praktikku. Maka diam-diam, aku menyewa satu ruang kecil di coworking space sebagai kantor riset bisnis kesehatan. Tapi yang sebenarnya kulakukan di sana adalah mengumpulkan bukti. Email lama, dokumen proyek yang diubah sepihak, dana yang dialihkan, tanda tangan digital yang mencurigakan. Dan ketika semuanya cukup, aku kirim satu demi satu berkas itu, bukan ke media, tapi ke tangan-tangan yang paling mereka takuti. Investor, notaris, otoritas pajak. Aku tidak berteriak. Aku tidak mengemis keadilan. Aku hanya menyalakan lilin kecil dalam gelap, dan menunggu nyalanya menyebar. Sore itu, aku duduk di kafe kecil setelah sesi terapi. Menyeruput kopi pelan, sambil membaca berita dari tabletku. Judulnya membuatku nyaris tersenyum. Audit ulang di perusahaan Ramadan Group, ada apa dengan dana proyek F? Besoknya, berita lain muncul. Laporan keuangan tidak sinkron, struktur manajemen perusahaan diperiksa. Dan pada hari kelima, wajah Fahri dan Nadia akhirnya muncul di media. Bukan dalam senyum bahagia seperti foto pernikahan mereka dulu, tapi dalam sorotan kamera wartawan yang menyerbu dari segala arah. Aku membaca sambil tenang. Bukan karena puas melihat mereka tersudut, tapi karena akhirnya dunia tahu, yang dulu mereka buang, kini jadi sosok yang membuat mereka goyah dari singgasana yang dibangun dengan tipu daya. Dendamku bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengembalikan keseimbangan. Aku tidak ingin Fahri terluka secara fisik. Aku hanya ingin dia tahu bahwa yang dia abaikan dulu adalah satu-satunya yang tak pernah berniat menghancurkannya. Dan sekarang, saat dia jatuh karena ulahnya sendiri, aku hanya perlu berdiri di pinggir, dengan anggun, dan tidak perlu menyentuh apa-apa. Rumah tangga yang dibangun dari pengkhianatan tak pernah benar-benar kokoh. Seindah apapun pernikahan Fahri dan Nadia di foto-foto Instagram, seharmonis apapun cerita yang mereka suguhkan pada dunia, aku tahu persis, retakan itu ada. Dan kini mulai terlihat. Aku tidak perlu mencari tahu secara langsung. Aku tidak perlu mengintip atau mengorek. Dunia punya caranya sendiri membisikkan kebenaran kepada mereka yang cukup sabar menunggu. Termasuk padaku. Nat, kamu kenapa?
Suara Fahri terdengar keras dari balik ruangan kaca, tempat mereka biasa mengadakan pertemuan internal. Suara itu terdengar nyaring bahkan sampai ke pelayan kafe tempat aku dan beberapa investor muda sedang bertemu. Jangan bentak aku, Fahri. Aku cuma tanya, kenapa laporan keuangan bulan ini minus 1,7 miliar? Kalau kamu tahu cara kerja dunia bisnis, kamu nggak akan panik cuma karena itu. Cuma, Fahri, kita bisa dituntut. Kamu janji proyek itu aman. Dan kamu janji bakal bantu aku, bukannya malah makin bikin tekanan. Aku tak berpaling. Tak juga pura-pura tak mendengar. Aku hanya menyesap lateku perlahan, sambil mendengarkan dari jauh seperti orang asing yang tak sengaja lewat. Tapi di dalam dadaku, aku tahu persis, itu bukan lagi rumah tangga. Itu ladang api. Dan aku tak perlu menyalakan satu korek pun. Sejak laporan manipulasi dana proyek tersebar, nama Fahri mulai tercoreng. Investor lama mulai mundur. Beberapa kontraktor kecil bahkan menolak lanjut kerjasama. Aku tahu persis kenapa. Karena sebagian dari mereka kini bekerja sama dengan kami, dengan klinik milikku, dan dengan grup bisnis kesehatan yang mulai kutumbuhkan secara strategis. Aku tak mengambil semua milik Fahri. Tidak. Aku hanya menarik pilar-pilar yang menopang istananya, dan membiarkan bangunannya runtuh oleh gravitasinya sendiri. Dan Nadia, tak butuh waktu lama untuk mulai merasakan beban yang dulu tak pernah ia hitung ketika memilih Fahri. Dulu kamu nggak begini, katanya suatu malam, seperti yang diceritakan oleh salah satu staf lama yang dulu pernah jadi asistenku. Dulu kamu lembut. Sekarang kamu kasar, penuh tekanan. Kamu bahkan nggak pernah cerita kalau kamu berutang. Fahri hanya mengerang pelan. Duduk di kursi dengan kepala di tangan. Aku capek, Nat. Semua berantakan. Semua orang nyalahin aku. Investor narik diri. Orang-orang mulai curiga keuangan kita nggak sehat. Nadia mendesis. Karena memang nggak sehat, Fahri. Dan kamu tahu kenapa? Karena kamu menyisihkan orang yang dulu benar-benar tulus. Ia tak menyebut namaku. Tapi aku tahu, kalimat itu ditujukan untuk satu nama yang terus menghantui mereka. Aku. Pernikahan mereka tak dibangun atas cinta, tapi atas ketergesaan dan rasa bersalah. Dan kini, saat badai datang, pondasi itu mulai goyah. Aku tidak bersorak. Tidak juga tertawa. Karena aku tahu rasa sakit macam apa yang sedang mereka alami. Aku pernah di titik itu. Dulu. Bedanya, aku berjuang sendirian dan tetap berdiri. Mereka bersekutu untuk menjatuhkanku, dan kini saling menjatuhkan satu sama lain. Terkadang, cinta datang, bukan sebagai api yang membakar, tapi sebagai cahaya hangat yang menyusup pelan ke ruang-ruang tergelap di hati, yang tak kau sadari butuh disembuhkan. Namanya Arvin. Investor muda, cerdas, tenang, dan terlalu bijak untuk usianya yang baru menginjak kepala 3. Dia bukan pria yang meledak-ledak. Tak juga gila perhatian. Tapi justru dari sikapnya yang tenang, aku merasa dilihat. Benar-benar dilihat. Bukan sebagai wanita cantik yang sukses, bukan pula sebagai mantan tunangan Fahri Ramadan, tapi sebagai aku, Naila, perempuan dengan luka dan keberanian yang ia hormati. Kami pertama kali berbincang serius dalam pertemuan bisnis kecil di Jakarta Selatan, saat aku memperkenalkan rancangan proyek pusat rehabilitasi terpadu yang ingin kubangun. Arvin adalah salah satu calon pendananya. Tapi di tengah pembahasan anggaran dan strategi pasar, ia tiba-tiba berkata pelan. Selama ini saya hanya tahu cerita Naila dari media. Tapi setelah bertemu langsung, saya rasa, media bahkan belum menceritakan setengah dari kekuatanmu. Aku sempat terdiam.
Tak biasa mendengar pujian seperti itu. Dia menatapku, tenang. Tidak ada nada menggoda, tidak ada kesan memaksa. Hanya kejujuran. Sejak saat itu, kami sering bertemu. Awalnya soal bisnis. Tapi lambat laun, percakapan kami merambat ke hal-hal yang lebih personal. Tentang keluarga, tentang musik, tentang masa kecil, bahkan tentang luka. "Fahri," katanya suatu malam, saat kami duduk di balkon kafe usai rapat panjang. Aku tersenyum kecil. "Ya, aku tahu sedikit. Tapi aku tidak akan pura-pura mengerti sepenuhnya. Aku hanya bisa janjikan satu hal, aku tidak akan menyakitimu dengan cara yang sama." Kalimat itu sederhana, tapi masuk begitu dalam. Karena selama ini, aku selalu berjalan dengan satu ketakutan, bahwa setiap kebaikan seorang pria hanyalah topeng dari luka yang baru. Tapi Arvin tidak mencoba menyelamatkanku. Ia hanya berjalan di sisiku, sebagai seseorang yang tahu aku bisa menyelamatkan diriku sendiri, dan dia hanya ingin menemani. "Kalau kamu masih terluka, aku bisa sabar," ucapnya pelan di pertemuan ketujuh kami. "Aku tidak terburu-buru, Naila. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian." Untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa tidak semua laki-laki seperti Fahri. Bahwa cinta tak harus menyakitkan untuk jadi nyata. Bahwa seseorang bisa hadir bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi tanpa menuntut balasan. Dan dalam diam-diam, hatiku mulai pulih. Bukan karena aku melupakan yang lalu, tapi karena aku mulai membangun sesuatu yang baru. Dengan seseorang yang tak datang dengan janji manis, melainkan dengan tindakan kecil yang konsisten dan kejujuran yang tak dibuat-buat. Arvin tidak pernah menyuruhku berhenti membalas. Tapi dia juga tidak pernah menyuruhku terus terluka. Dia hanya berkata, "Kamu boleh melangkah sejauh yang kamu mau, Naila. Tapi jangan lupa, kamu juga berhak bahagia." Dan entah sejak kapan, aku mulai mempercayai kata bahagia lagi. Mungkin, untuk kali ini, aku tak harus takut kehilangan. Karena cinta yang tulus, tak pernah datang untuk mengikat, tapi untuk membebaskan. Aku tak lagi mengikuti kabar mereka. Bukan karena tak ingin tahu, tapi karena hatiku sudah tak bereaksi seperti dulu. Kini aku sibuk membangun proyek, membina tim medis, dan merawat pasien-pasien yang mempercayaiku lebih dari sekadar sebagai dokter. Namun hidup memiliki caranya sendiri untuk memperdengarkan berita, bahkan ketika kita tidak mencarinya. Siang itu, hujan turun deras. Langit Jakarta muram, seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang akan segera tumpah ke bumi. Aku sedang mengecek laporan pengadaan alat terapi baru ketika teleponku bergetar. Sinta, teman lama di rumah sakit dulu, orang yang selalu tahu kabar lebih dulu dari media manapun. Tapi kali ini, nada suaranya berbeda. Bukan penuh gosip, tapi berat. Serius. "Naila, kamu duduk." Aku sempat tertawa kecil. "Ada apa sih, Sin? Serius amat." "Nadia hamil." Jantungku sempat berhenti sejenak. Bukan karena iri, bukan karena luka, tapi karena aku tahu dunia ini sedang memutar sesuatu. Aku diam, menunggu, dan benar saja, kalimat berikutnya menghantamku seperti badai. "Tapi," katanya, "itu bukan anak Fahri." Butuh beberapa detik sebelum aku bisa kembali bicara. "Dari siapa?" "Direktur keuangan tempat Nadia kerja sebelum nikah sama Fahri. Doni. Pak Doni." Orang-orang bilang hubungan mereka lebih dari sekadar profesional. Bahkan waktu Nadia masih tunangan Fahri, dia sering terlihat bareng Pak Doni di luar kota.
Aku meremas jemariku di atas meja. Sinta melanjutkan dengan suara menurun, hampir berbisik. Waktu Nadia ngumumin hamil di arisan kemarin, beberapa ibu langsung bisik-bisik soal waktu kehamilan yang janggal. Katanya kalau dihitung mundur, itu terjadi di saat Fahri bahkan masih dalam tekanan proyek dan nyaris tidak tinggal satu atap. Aku hanya bisa menghela napas pelan, mencoba mencerna kalimat-kalimat itu satu persatu. Bukan karena aku terkejut, tapi karena semesta, dengan segala ketenangannya, akhirnya menunjukkan padaku bahwa kebenaran selalu punya cara untuk naik ke permukaan. Gosip itu menyebar seperti api yang menari di atas minyak panas. Grup-grup bisnis mulai ribut. Forum sosialita membicarakannya dengan tajam tapi berbisik. Beberapa akun gosip bahkan secara terang-terangan memposting foto Nadia dengan kutipan, "Kehamilan tak terduga, benarkah bukan anak Fahri?" Dan yang membuat gosip itu lebih liar adalah diamnya Fahri. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pernyataan publik, tidak ada unggahan Instagram. Sunyi. Dan dalam dunia mereka, sunyi adalah tanda paling mencolok bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Suatu malam, aku menatap layar ponselku. Seseorang mengirimiku video pendek. Terekam dari kejauhan, mungkin oleh staf atau tamu hotel. Terlihat Nadia duduk sendirian di lobi, mengenakan dress longgar, dengan perut yang mulai membuncit. Wajahnya tampak lelah, sembab. Ia berbicara pada seseorang di telepon, dan meski tak terdengar jelas, gestur tubuhnya menunjukkan ia sedang putus asa. Beberapa jam kemudian, muncul berita baru. Direktur keuangan diperiksa karena dugaan pelanggaran etik dan hubungan gelap dengan istri komisaris muda Ramadan Group. Lalu disusul dengan ini. Fahri Ramadan absen dari rapat besar dewan. Sumber menyebut ada masalah rumah tangga serius. Aku membaca semua itu dengan tenang, tanpa tersenyum, tanpa air mata. Bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku tahu persis rasa perih seperti apa yang kini mereka rasakan, dan tak ada orang lain yang lebih memahami retaknya kepercayaan selain aku. Yang dulu dikhianati, yang dulu dibohongi, yang dulu ditinggalkan demi perempuan yang kini tengah menuai badai yang ia tanam sendiri. Aku tidak membalas. Tidak perlu. Karena luka yang pernah mereka torehkan padaku, telah menjadi pelindung. Dan kini aku cukup kuat untuk tidak terseret dalam pusaran kehancuran mereka. Karena terkadang, karma tidak datang dalam bentuk teriakan atau balasan. Ia datang dalam diam yang menghancurkan, dengan caranya sendiri. Dan aku hanya menatap keluar jendela. Sambil berbisik pada diri sendiri. Lihatlah, bahkan bayi yang kau kandung pun menjadi pertanyaan. Sementara aku, yang pernah kalian usir, kini berdiri utuh, dalam cahaya yang kalian coba padamkan dulu. Mereka pikir cinta bisa dicuri. Bahwa membangun rumah tangga di atas reruntuhan hati orang lain akan membawa kebahagiaan. Mereka terlalu percaya pada kilau permukaan, pada pesta pernikahan yang megah, pada foto-foto indah yang mereka unggah saban hari, seolah ingin mengatakan pada dunia, kami menang, kami bahagia, kami sempurna. Padahal aku tahu, sejak awal, mereka hanya sedang memoles kepalsuan dengan cat tipis. Dan kini, cat itu mulai mengelupas. Hari itu aku masih di klinik, menyelesaikan laporan bulanan dan mengecek email yang masuk dari mitra investor. Di luar, hujan turun lembut. Suara rintiknya seperti musik latar yang menenangkan. Tapi di dalam ruanganku, suasana berubah drastis saat seorang rekan kerjaku mengetuk pintu, setengah berlari sambil berkata, "Dok, harus lihat ini, viral, parah banget. Fahri dan Nadia bertengkar di depan umum." Aku sempat berpikir itu cuma sensasi, gosip murahan.
Tapi saat dia menyodorkan ponselnya, dan video itu mulai diputar, hatiku mendadak membeku. Lokasinya lobi sebuah hotel bintang 5. Ruangan luas, elegan, dengan marmer mengilap dan lampu gantung kristal yang berkilau. Tapi semua kemewahan itu tak mampu menutupi kenyataan yang terekam begitu gamblang. Dua orang yang dulunya kusebut sebagai pengkhianat, sedang saling menghancurkan. Jadi selama ini kamu bohong? Kamu hamil dan itu bukan anakku. Suara Fahri meledak, matanya merah, wajahnya kacau. Ia berdiri di depan Nadia, tubuhnya menegang penuh amarah. Kamu pikir aku gak bakal tahu? Kamu pikir aku bisa dibodohi selamanya? Nadia, yang biasanya anggun dan terkontrol, kini berdiri dengan wajah pucat, rambut acak-acakan, dan ekspresi ketakutan yang tak mampu ia sembunyikan. Ia mencoba menjawab, tapi suaranya bergetar, pecah. Fahri, tolong ini gak seperti yang kamu pikirkan. Bilang sekarang, siapa ayah anak itu? Bentak Fahri. Jangan buat aku tambah jijik. Aku bela kamu mati-matian. Aku lawan keluargaku. Aku buang orang yang paling sayang sama aku, demi kamu. Tapi kamu hancurkan semuanya. Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa berpura-pura menatap ke arah lain. Tapi sebagian besar merekam, menyebarkan, mengabadikan. Dan dalam kericuhan itu, nama itu kembali disebut. Kalau kamu gak ninggalin Naila demi aku, mungkin hidup kita gak sekacau ini, Fahri. Aku duduk diam, terpaku pada layar. Suara mereka terpantul dari speaker laptopku, menggema dalam ruang kerja yang kini terasa begitu sunyi. Aku tidak menangis, tidak pula tersenyum. Yang kurasakan justru sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Campuran getir, kelegaan, dan pengakuan yang terlambat. Namaku disebut. Di tengah kehancuran mereka sadar, mereka salah meninggalkan seseorang yang selama ini paling tulus. Tapi sekarang, semuanya sudah terlalu terlambat. Aku menyesap kopiku pelan. Pahit, tapi hangat. Dan untuk pertama kalinya, rasa pahit itu bukan lagi luka, melainkan penutup. Sebuah garis akhir dari perjalanan menyakitkan yang pernah nyaris mematikan jiwaku. Video itu menjadi viral dalam hitungan menit. Media sosial banjir komentar. Portal berita menyambar dengan berbagai versi headline. Pertengkaran hebat Fahri dan Nadia gegerkan publik. Kebohongan terungkap. Siapa ayah sebenarnya dari anak Nadia? Nama mantan tunangan ikut terseret. Netizen, karma itu nyata. Ramadan Group mulai dihantam dari segala sisi. Investor mundur. Sponsor menarik diri. Kredibilitas yang dulu mereka banggakan kini menjadi bahan ejekan publik. Sementara itu, aku tetap bekerja seperti biasa. Tetap memeriksa pasien. Tetap rapat dengan Arvin untuk proyek rehabilitasi terpadu. Hidupku berjalan stabil. Tidak meledak. Tidak viral. Tapi penuh makna dan tenang. Malam harinya, aku berdiri di balkon apartemenku, memandang hujan yang masih turun perlahan. Jakarta terlihat temaram, seolah ikut merenung bersama luka-luka yang mengendap di kota ini. Arvin menyusul ke balkon, berdiri di sebelahku. Tak banyak bicara, hanya menatap ke arah yang sama. Setelah lama diam, ia berkata lirih, "Apa kamu lega melihat mereka seperti itu?" Aku menghela napas panjang. Lega, bukan karena mereka jatuh. Tapi karena akhirnya dunia melihat yang sebenarnya. Aku gak perlu bicara apa-apa. Aku cuma diam. Tapi mereka sendiri yang membuka semua kebusukan yang pernah mereka sembunyikan. Arvin tersenyum kecil. Kamu gak balas dendam, Naila. Kamu cuma membiarkan kebenaran bekerja.
Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa kemenangan terbesar bukan saat kita membuat orang lain jatuh, tapi saat kita tetap berdiri ketika mereka sendiri yang meruntuhkan dirinya. Dan malam itu, di tengah hujan yang belum berhenti, aku tahu satu hal. Aku sudah benar-benar sembuh. Ada saat di mana langit yang dulu cerah, akhirnya menggulung awan hitamnya sendiri. Dan ketika badai datang, orang-orang yang pernah mencaci akan datang membawa wajah penuh sesal. Bukan karena mereka benar-benar berubah, tapi karena tak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai pertolongan. Dan hari itu datang. Pagi itu, suasana klinik seperti biasa. Ruanganku dipenuhi berkas-berkas pasien yang harus ditinjau. Suara tawa ringan perawat-perawat muda terdengar dari lorong, bercampur suara roda kursi dorong yang sesekali berlalu lalang. Aku tengah menandatangani laporan saat sekretarisku masuk dengan wajah ragu-ragu. "Dok, ada tamu." Aku mengangkat kepala. "Siapa?" Ia menunduk sejenak, seolah tak yakin apakah ia harus menyebut nama itu. "Bu Ratna, Ibunda Pak Fahri." Dunia seolah berhenti sesaat. Nama itu, nama perempuan yang dulu memelukku seperti anaknya sendiri, lalu dalam sekejap, menuduhku dengan kebencian yang tak terbayangkan. Yang menatapku seolah aku wanita licik yang ingin merebut harta anaknya, lalu menendangku keluar dari rumah sakit, seperti sampah yang tak berguna. Aku tak langsung menjawab. Hanya mengangguk. "Boleh masuk." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dia masuk. Pelan. Tubuhnya lebih ringkih dari yang kuingat. Rambutnya kini sebagian memutih. Wajahnya tidak lagi kencang dan berwibawa, tapi dipenuhi garis kelelahan dan kepedihan. Ia berdiri di hadapanku, menggenggam tas tangan dengan gemetar. Matanya sembab, seperti baru saja menangis sepanjang malam. Aku tidak berdiri menyambutnya. Bukan karena sombong, tapi karena aku tahu, untuk pertama kalinya, dialah yang perlu duduk di hadapanku. Bukan sebaliknya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Boleh saya duduk, Naila?" Aku mengangguk singkat. Dia duduk perlahan, seperti seseorang yang membawa beban terlalu berat di pundaknya. Sesekali ia menatapku, tapi segera menunduk, seolah malu dengan semua yang pernah dia ucapkan padaku dulu. "Aku tak tahu harus mulai dari mana," katanya, hampir tak terdengar. "Tapi aku datang untuk minta maaf." Aku menatapnya. "Diam. Biarkan dia bicara. Aku tahu, aku menyakitimu. Aku menghancurkan kepercayaanmu. Aku memfitnahmu dengan kata-kata keji. Aku ikut dalam permainan Nadia, karena aku buta. Aku percaya kebohongannya, karena aku terlalu ingin melihat anakku bahagia. Tapi ternyata, semua itu ilusi. Dan sekarang, semuanya runtuh." Suara Bu Ratna pecah. Air matanya menetes. Bukan satu, bukan dua, tapi deras. Seperti gerimis yang akhirnya menyerah jadi hujan. "Fahri, anakku, dia kehilangan semuanya. Reputasi, usaha, bahkan harga dirinya. Dan aku tak bisa kemana-mana tanpa orang memandangku seolah aku ini bagian dari kebusukan itu." Tangannya meremas tisu yang ia keluarkan dari tas. "Aku datang padamu, Naila, bukan hanya untuk minta maaf, tapi untuk memohon. Tolong bantu dia, tolong bantu kami. Kau satu-satunya yang masih bisa dipercaya, yang masih didengar oleh para kolega. Kau orang yang mereka hormati sekarang. Tolong." Aku masih diam. Bukan karena aku tak punya hati, tapi karena aku sedang menahan seluruh banjir luka lama agar tidak mengalir lagi.
Karena bagian dari diriku masih ingat bagaimana dulu aku berdiri di lorong rumah sakit yang sama, menangis, sendirian, setelah perempuan ini mengusirku. Dan kini, dia duduk di tempatku, memohon. Setelah hening yang panjang, aku akhirnya bicara. Suaraku tenang, tapi setiap kata mengandung tahun-tahun luka yang kulalui dalam diam. 2 tahun lalu, aku berdiri di lorong rumah sakit sambil membawa tas berisi pakaian Fahri, foto kami, dan surat pernyataan bahwa aku tidak boleh lagi masuk ke ruang rawatnya. Waktu itu, ibu menatapku seolah aku racun bagi keluarga ini. Dan kini, ibu datang memintaku menyelamatkan orang yang dulu menganggap cintaku penyakit. Bu Ratna terisak. Maafkan aku, Naila. Aku menatap matanya, tajam, tapi tanpa kebencian. Hanya kejujuran yang sudah lama terpendam. Aku bukan Tuhan yang harus memaafkan siapapun, Bu. Aku hanya perempuan yang dulu ditendang saat paling mencintai. Dan sekarang, aku tidak menyimpan dendam. Tapi aku juga tidak akan mengulang luka yang sama. Dia terdiam, menahan isak. Aku melanjutkan. Aku doakan Fahri kuat. Aku doakan ibu tabah. Tapi aku sudah tak ada di dunia kalian lagi. Kini, aku hidup di dunia yang tidak dibangun di atas kebohongan. Beberapa menit kemudian, ia pamit. Berdiri pelan. Tapi sebelum keluar dari ruanganku, ia sempat membalikkan badan dan berkata dengan suara serak. Kau perempuan yang lebih kuat dari yang pernah aku kira. Dan aku, bodoh karena baru menyadarinya sekarang. Aku hanya mengangguk kecil. Dan saat pintu tertutup di belakangnya, aku menatap keluar jendela. Hujan masih turun. Tapi kini, tak lagi dingin. Karena dalam hatiku, badai sudah benar-benar reda. Tak semua luka harus dibalas. Tak semua cinta harus dimenangkan. Dan tidak semua masa lalu layak diperjuangkan kembali. Kadang, kemenangan sejati bukan tentang membuktikan siapa yang salah, tapi tentang berani memilih arah baru, meski hati pernah hancur di persimpangan yang sama. Dan aku memilih untuk melangkah. Sepekan berlalu sejak Bu Ratna datang ke ruanganku. Tapi wajahnya masih membayang di benakku. Bukan karena benci. Bukan juga karena ingin membalas. Tapi karena aku melihat sesuatu dalam matanya yang dulu tak pernah ada. Penyesalan yang tulus. Namun meski maaf telah datang, aku tahu satu hal pasti. Aku tak ingin kembali ke dunia mereka. Hidupku kini sudah jauh berbeda. Lebih teratur. Lebih tenang. Bukan tanpa masalah. Tapi masalah yang kuhadapi kini bukan berasal dari pengkhianatan, melainkan dari tantangan profesional dan perjuangan menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Dan di tengah semua itu, ada Arvin. Sore itu, dia menungguku di pelataran klinik. Jaket hitamnya tampak kontras dengan senja yang keemasan. Ketika aku keluar dari pintu utama, dia tersenyum, senyum yang tak memaksa, tak menuntut, hanya menyambut. Ada tempat yang mau aku tunjukkan, katanya. Aku mengangguk. Kami naik mobilnya, menyusuri jalanan Jakarta yang mulai sepi. Radio menyala pelan, memutar lagu jazz yang lembut. Tak ada percakapan panjang, tapi dalam diam itu, ada kenyamanan yang tak kutemukan dimanapun selama bertahun-tahun. Kami berhenti di sebuah lahan terbuka, di pinggiran kota. Masih ada rumput liar dan tanah yang belum diaspal. Tapi di tengahnya, berdiri sebuah papan besar bertuliskan, Pusat Rehabilitasi Neurologis Psikososial Naila, coming soon. Aku terpaku. Mataku perlahan memanas. Tanganku gemetar. Arvin menatapku dari samping. Ini proyekmu, Nay. Aku hanya membantu mewujudkannya. Semua ini, idemu,
namamu, cahayamu. Air mata jatuh di pipiku, tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang terlalu lama tertahan. Kenapa kamu lakukan ini untukku? Tanyaku pelan. Dia tidak menjawab langsung. Ia menatap ke langit senja, lalu berkata, karena kamu pernah berdiri sendirian, saat semua orang pergi. Tapi kamu tetap berdiri. Dan orang seperti kamu, Naila, pantas punya tempat untuk menyembuhkan banyak orang, bukan cuma pasien, tapi juga diri sendiri. Hari-hari setelah itu, aku benar-benar sibuk. Tim proyek mulai dibentuk. Proposal dipoles. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan mulai dijajaki. Aku terlibat langsung di setiap tahapnya, dan di setiap tahap, Arvin ada di sana. Kadang membantu, kadang hanya diam, tapi selalu mendukung. Hubungan kami tumbuh tanpa terburu-buru, tanpa janji-janji besar, tanpa drama. Tapi justru di sanalah kekuatan itu tumbuh, kepercayaan. Sampai suatu malam, saat kami duduk di bangku kayu halaman belakang, Arvin mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Aku terdiam. Mataku menatapnya. Tapi saat ia membukanya, tak ada cincin berlian mewah di dalamnya. Hanya sebuah kunci. Kunci apa ini? Tanyaku, bingung. Arvin tersenyum. Ini kunci rumah kecil di Ubud. Tempat tenang. Jauh dari semua tekanan. Aku beli, bukan untuk bulan madu. Tapi untuk tempat kamu pulang, kapanpun dunia terasa berat. Aku menunduk. Air mataku jatuh lagi, tanpa isak. Hanya aliran lembut yang hangat. Aku memegang kunci itu, seolah memegang masa depanku sendiri. Masa depan yang tak sempurna, tapi kutentukan sendiri. Dulu aku pernah mencintai seseorang yang membuatku merasa kecil. Kini, aku dicintai oleh seseorang yang membuatku merasa cukup. Dulu aku pernah dikhianati dalam diam. Kini aku dihargai dalam keheningan. Dan hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang tidak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena lupa, tapi karena aku sudah sampai di tempat yang pantas kutinggali. Bukan untuk membalas, tapi untuk hidup, utuh, dengan cinta yang kupilih sendiri. Kupikir aku sudah selesai dengan semua itu. Kupikir ketika kututup pintu masa lalu, tak ada yang akan berani mengetuk kembali. Tapi ternyata, waktu memiliki caranya sendiri untuk mempermainkan kita. Ia menghadirkan masa lalu, justru ketika hati mulai tenang, ketika langkah mulai mantap menuju depan. Dan masa laluku datang lagi, dengan wajah yang sama. Mata yang pernah membuatku jatuh cinta, dan bibir yang dulu menorehkan janji, lalu mengingkarinya. Fahri. Siang itu, langit mendung. Aku baru saja keluar dari ruang terapi pasien pasca stroke ketika sekretarisku memanggil. Suaranya terdengar sedikit cemas. Dok, ada seseorang ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang, ini penting. Dan pribadi. Siapa namanya? Tanyaku tanpa menoleh. Diam sejenak. Lalu ia berkata pelan. Fahri Ramadan. Dunia seolah berhenti. Suara langkah kaki, bunyi peralatan medis, bahkan dengung AC di atas kepalaku, tiba-tiba tak terdengar sama sekali. Hanya satu kalimat yang menggema di dalam kepalaku. Kenapa sekarang? Aku menarik napas dalam, mencoba menjaga detak jantungku tetap tenang. Biar dia tunggu di ruang konsultasi lantai 2, kataku akhirnya. Ketika aku membuka pintu ruang itu, dia sudah duduk di sana. Bukan Fahri yang ku kenal dulu. Wajahnya lebih tirus, matanya cekung, dan kemeja putihnya tampak kusut. Tapi yang paling menyakitkan bukan penampilannya,
melainkan kenyataan bahwa aku pernah mencintai laki-laki ini sepenuh hidupku. Ia berdiri gugup saat aku masuk, seperti anak kecil yang tertangkap basah. "Naila." Suaranya retak. Aku hanya diam, duduk di kursi seberang, menatapnya lurus, tanpa senyum, tanpa dendam. Hanya ingin tahu, apa yang membuatnya datang, setelah semua yang ia lakukan? "Terima kasih sudah mau ketemu," katanya perlahan. Ia menunduk, bermain dengan jemarinya. "Aku tahu aku tidak pantas duduk di sini. Bahkan, aku tidak tahu apakah kamu bersedia mendengar. Tapi aku harus coba." Aku tetap diam. Ia menghela napas, lalu mulai bicara. Tentang bagaimana hidupnya runtuh. Tentang Nadia yang akhirnya meninggalkannya. Tentang perusahaan yang bangkrut. Tentang reputasi yang tak bisa ia bersihkan lagi. Tentang ibunya yang kini dirawat di rumah sakit dengan depresi ringan. Tentang malam-malam sepi yang membuatnya menyesal, dan terus menyesal. Dan akhirnya, ia berkata, "Aku salah, Naila. Aku buta. Aku bodoh. Aku mengkhianatimu, orang yang paling tulus mencintaiku. Dan sekarang, saat semuanya sudah hancur, satu-satunya wajah yang muncul dalam pikiranku adalah kamu." Mataku panas. Tapi aku tidak menangis. Karena ini bukan kisah yang ingin kutangisi lagi. Ini bukan cinta yang ingin kupeluk kembali. Ini hanyalah sisa dari sebuah mimpi yang dulu dibunuh oleh pengkhianatan. "Apa kamu datang untuk minta maaf?" tanyaku datar. Ia mengangguk cepat. "Iya. Dan, kalau masih ada kesempatan, aku ingin." "Berhenti," potongku pelan. Ia terdiam. Aku menatapnya tajam. "Aku tidak butuh maafmu. Bukan karena aku tidak memaafkan, tapi karena aku sudah selesai. Sudah terlalu lama aku menanti kata-kata ini, tapi sekarang, saat kamu ucapkan, rasanya kosong. Terlambat." Fahri menunduk. Bahunya bergetar. "Aku tidak datang untuk menyakiti lagi, Naila. Aku cuma ingin memperbaiki." Aku tersenyum pahit. "Beberapa hal tak bisa diperbaiki, Fahri. Seperti kaca yang pecah. Bisa kau rekatkan, tapi tidak akan pernah utuh. Dan aku memilih untuk tidak kembali pada sesuatu yang membuatku hancur dulu." Aku berdiri. Hatiku berdebar, tapi teguh. "Aku harap kamu pulih. Untuk ibumu. Untuk hidupmu. Tapi aku bukan bagian dari kisahmu lagi." Ia menatapku saat aku hendak pergi. "Kalau satu hari nanti kamu berubah pikiran, aku akan tetap di sini." Aku menoleh sejenak, lalu menjawab, "Aku tak akan berubah pikiran. Karena aku sudah memilih masa depan yang tidak menyakitiku." Dan aku melangkah keluar dari ruangan itu. Meninggalkannya. Meninggalkan masa lalu. Menutup pintu dengan tenang, tapi dengan kekuatan yang dulu tidak kupunya. Aku tak pernah membayangkan hari ini akan datang. Bukan karena tak ingin, tapi karena dulu, terlalu lama aku percaya bahwa aku mungkin tidak pantas bahagia lagi. Bahwa cinta hanya untuk mereka yang tidak pernah dikhianati. Bahwa pernikahan hanya milik orang-orang yang hidupnya tak penuh luka. Tapi hidup ternyata bisa sangat murah hati pada orang-orang yang mau bertahan. Yang tak menyerah meski hati pernah dicabik dan diinjak. Yang tak membalas dengan kebencian, tapi memilih berdiri tegak dan menata hidup pelan-pelan. Dan hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang telah memilih bahagia. Pagi itu matahari menyinari bumi dengan lembut. Tak ada hujan, tak ada mendung. Hanya sinar keemasan yang menyentuh dedaunan, membiaskan kilau damai yang nyaris magis. Udara ubud sejuk. Angin berembus pelan,
membawa aroma kopi hangat, tanah basah, dan bunga Kamboja. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa renda mewah, tanpa ekor panjang. Rambutku disanggul rapi, dihiasi bunga melati. Di leherku tergantung kalung tipis pemberian ibu yang dulu kupikir takkan sempat kupakai di pelaminan. Arvin menunggu di halaman. Jas kremnya sederhana, tapi bersih dan elegan. Di tangannya ada buket kecil mawar putih dan lavender, bunga kesukaanku, yang entah bagaimana, selalu berhasil membuatku merasa tenang. Pernikahan ini tak megah. Tak ada gedung besar. Tak ada ratusan tamu. Hanya beberapa orang terdekat. Tim kecil klinik kami. Pasien-pasien yang pernah kami bantu, datang membawa doa dan bunga hasil kerajinan tangan mereka. Tak ada musik keras. Hanya alunan gamelan pelan dan suara gemericik air dari kolam kecil di sudut taman. Tapi justru dalam kesederhanaan itu, aku merasa inilah pernikahan yang selalu kuimpikan. Bukan tentang siapa yang hadir, tapi tentang siapa yang benar-benar melihatku, tanpa ingin mengubahku, tanpa menuntutku melupakan masa lalu, tanpa memaksa luka itu cepat sembuh. Arvin tidak menepuk pundakku dan berkata, "Sudah, jangan sedih lagi." Tidak, dia hanya menunggu, menemani. Dan diam-diam, ia mengobatiku dengan kehadiran yang setia. Saat penghulu membaca akad, hatiku bergetar. Mataku basah. Tapi bukan oleh kesedihan, melainkan oleh rasa haru, bahwa aku sampai juga di titik ini. Titik di mana aku menikah bukan karena takut ditinggal. Bukan karena ingin membuktikan apa-apa. Tapi karena aku siap mencintai, bukan dari ruang luka, tapi dari ruang sembuh. Ketika Arvin menyebut namaku dengan suara tenang dan yakin. "Naila, dengan ini aku terima nikahmu." Aku tahu, hidupku tak akan sempurna. Tapi aku juga tahu, aku tak lagi sendirian menanggungnya. Malamnya, setelah tamu pulang, dan taman sepi kembali, kami duduk berdua di beranda. Aku masih mengenakan kebaya, sementara Arvin melepas jasnya dan hanya duduk bersamaku, memandang langit malam ubud yang bertabur bintang. Tak ada kalimat besar yang diucapkan. Tak ada sumpah bombastis. Tapi saat tangannya menggenggam tanganku, hangat, ringan, penuh keyakinan, aku tahu. Inilah cinta. Yang datang setelah badai. Yang hadir tanpa harus menggantikan masa lalu. Yang tidak sempurna, tapi nyata. Yang kupilih sendiri. Aku menikah hari ini, tanpa luka, tanpa keraguan. Dengan hati yang utuh, dan masa depan yang kupeluk tanpa takut. Dan ketika dunia kembali mencoba mengetuk pintu-pintu lamaku, aku akan tetap tersenyum. Karena kini aku tahu, kemenangan terbesar bukan menikah dengan siapa yang paling mencintaimu dulu, tapi dengan siapa yang mencintaimu sampai kamu siap mencintai lagi. Aku tak pernah ingin terlihat menang. Tak pernah memimpikan momen di mana orang-orang yang pernah menyakitiku, melihatku tersenyum dari kejauhan. Tapi kadang, semesta begitu adil dalam cara yang paling sunyi. Ia tak berteriak membalas. Ia hanya mempertemukan kembali, agar mereka yang dulu membuangmu, akhirnya melihat bahwa kau tidak hancur, justru bersinar. Hari itu, aku dan Arvin hanya berniat menghabiskan Sabtu sore yang sederhana. Kami berdua keluar dari klinik lebih awal, hal langka di tengah jadwal yang padat. Cuaca cerah, langit Jakarta bersih dari mendung, dan angin sore membawa aroma wangi dari kafe-kafe yang berjajar di sepanjang jalan pusat perbelanjaan premium. Aku mengenakan dress tenun lembut warna biru langit, rambutku digelung setengah, sederhana tapi rapi. Tak ada riasan mencolok, hanya sentuhan lipstik nude dan sedikit bedak.
Tapi senyum di wajahku membuat semuanya tampak utuh. Tenang. Bahagia. Arvin menggenggam tanganku, dan kami berjalan ke kafe favorit kami. Tempat ini bukan yang paling mewah, tapi punya sudut favorit dengan jendela besar menghadap taman buatan. Kami memesan kopi dan roti almond, lalu duduk, membuka laptop, dan mulai berdiskusi tentang perluasan klinik cabang kedua yang akan kami buka di Bandung. Aku tak pernah membayangkan, saat hatiku tenang dan hidupku lurus, justru masa lalu datang dari arah yang tak terduga. Aku sedang menyesap kopi ketika mataku tanpa sengaja menangkap sosok itu. Sosok pria yang dulu kucintai dengan sepenuh hati. Yang dulu kutunggu siuman selama berbulan-bulan. Yang kupilih di atas diriku sendiri, hanya untuk ditinggal tanpa penjelasan. Fahri. Ia berjalan dari arah eskalator, mengenakan kemeja abu dan celana bahan hitam. Di sampingnya, berjalan seorang wanita, rambut panjangnya diikat asal-asalan, wajahnya tampak lelah dan sedikit sayu. Di pelukannya, ada seorang bayi, yang tertidur dalam gendongan kecil berwarna pastel. Itu Nadia. Mereka tak bergandengan tangan. Bahkan tak saling bicara. Seolah hanya dua orang asing yang kebetulan berjalan bersama. Seolah dunia telah mengikis sisa-sisa cinta palsu yang dulu pernah mereka banggakan. Mataku dan mata Fahri bertemu. Dan dalam sepersekian detik itu, semua waktu seperti berhenti. Dunia menjadi sunyi. Orang-orang di sekeliling seperti menghilang. Yang tertinggal hanya dua pasang mata yang dulu saling mengenal. Kini menatap seperti dua benua yang tak pernah akan saling singgah lagi. Fahri menghentikan langkahnya. Nadia ikut berhenti. Ia menoleh, mengikuti arah pandang Fahri. Dan saat dia melihatku, aku melihatnya terdiam. Bukan karena ragu, tapi karena terkejut. Terkejut bahwa perempuan yang dulu mereka tendang keluar dari hidup mereka, kini duduk anggun, tersenyum hangat, dengan pria di sampingnya yang jelas-jelas mencintainya dengan tenang. Aku tak berpaling. Aku tak malu. Aku tak sembunyi seperti dulu. Karena hari itu, untuk pertama kalinya, aku dilihat bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang berhasil selamat. Arvin menyadari arah tatapanku. Ia menoleh pelan, lalu kembali menatapku. Tak bertanya, tak menyela, hanya menggenggam tanganku lebih erat. Lalu ia berkata, dengan suara rendah namun kokoh, "Kalau kamu ingin pergi, kita bisa." Aku menggeleng pelan, lalu tersenyum kecil. Aku tak akan kemana-mana. Biar mereka lihat. Biar mereka tahu, aku tidak lagi sembunyi dari apa-apa. Fahri masih berdiri di tempatnya. Bibirnya bergerak, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi tak ada kata yang keluar. Hanya matanya yang bicara, penuh campuran getir, sesal, dan kehilangan. Ia melihatku seolah melihat rumah yang dulu ia bakar, dan kini berdiri kembali, lebih indah dari sebelumnya. Sementara Nadia menatapku dengan wajah yang sulit dibaca. Apakah ada iri? Mungkin. Apakah ada penyesalan? Mungkin juga. Tapi aku tak mencarinya. Karena aku tak butuh pengakuan dari mereka. Aku sudah memaafkan. Tanpa mereka harus meminta. Setelah beberapa detik yang panjang, Fahri akhirnya menunduk. Ia menggandeng tangan Nadia dan melangkah pergi. Tanpa kata, tanpa pamit. Aku menatap punggung mereka menghilang di balik dinding kaca. Lalu menghela napas. Bukan napas lelah, tapi napas lega. Karena hari ini, aku melihat mereka untuk terakhir kalinya. Dan bukan aku yang hancur, tapi mereka yang akhirnya menyadari bahwa cinta yang mereka tinggalkan dulu adalah satu-satunya cinta yang paling tulus. Dulu, aku pernah berada di titik paling gelap dalam hidupku.
Aku pernah memeluk tubuh seseorang yang koma sambil menangis setiap malam, berharap cinta mampu membangunkannya. Aku pernah dicaci, diusir, dituduh, dan dibuang seperti tak ada nilainya. Aku pernah menjadi perempuan yang ditinggalkan tanpa alasan. Dikhianati oleh orang yang kuanggap rumah. Disingkirkan oleh keluarga yang pernah memanggilku anak. Tapi semua itu kini terasa jauh. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku sembuh. Aku belajar bahwa luka tidak selalu harus dilawan dengan kemarahan. Kadang, yang kita butuhkan hanya waktu, kesabaran, dan keberanian untuk memilih ulang jalan hidup kita. Aku belajar bahwa balas dendam terbaik bukan membuat mereka jatuh, tapi membuat diriku berdiri lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih bahagia, tanpa menyentuh mereka sedikit pun. Kini, aku tak lagi menangis karena kehilangan cinta. Karena yang dulu kupikir cinta, ternyata hanya persinggahan menuju cinta yang sebenarnya. Kini, aku dicintai oleh seseorang yang tak pernah menyuruhku melupakan masa lalu, tapi menggenggam tanganku agar aku tak tenggelam di dalamnya. Kini, aku hidup bukan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi untuk memberi makna pada luka-luka yang dulu hampir membunuhku, dan untuk menyembuhkan lebih banyak orang, seperti aku pernah disembuhkan. Aku bukan lagi perempuan yang harus dikenal lewat kisah sedihnya. Kini, aku dikenal lewat kebaikan, kekuatan, dan kebenaran yang tak pernah aku tinggalkan meski dihancurkan. Dan bila suatu hari nanti mereka menyebut namaku, bukan sebagai mantan tunangan Fahri, bukan sebagai perempuan yang dituduh mencelakai, tapi sebagai seorang dokter, istri, ibu, dan penyintas yang memilih bangkit, maka itu cukup bagiku. Karena aku sudah tidak hidup dalam luka. Aku hidup dalam cahaya yang kuciptakan sendiri. Kisah Naila bukan sekadar tentang pengkhianatan dan patah hati. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang perempuan untuk bertahan, bangkit, dan memilih dirinya sendiri. Di dunia yang mencoba merendahkannya, ia pernah dijatuhkan oleh cinta yang salah, dibutakan oleh harapan yang tak pernah ditepati, dan dihancurkan oleh orang-orang yang tak pernah benar-benar mengenalnya. Tapi ia tidak tinggal di sana. Ia bangkit. Ia memeluk luka-lukanya, bukan untuk meratap, tapi untuk menjadikannya bahan bakar menuju versi terbaik dari dirinya. Dan ketika semesta memberinya cinta yang baru, yang tenang, yang jujur, yang tak menyakitkan, ia tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dari siapa yang mencintai kita paling dulu, tapi dari siapa yang tetap tinggal, bahkan saat kita masih belajar untuk sembuh. Naila menang, bukan karena orang lain kalah, tapi karena ia tak pernah menyerah pada dirinya sendiri.